Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya masih naik 20% lebih, tapi saat ini harganya malah melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim sebesar 2.660. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Ada potensi untuk lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham ITMG walaupun beberapa hari lalu baru saya analisa. Karena saat ini ada sentimen positif yang membuat ITMG ada potensi untuk naik minggu depan. Jadi bisa kita lihat hari Jumat kemarin ITMG naik 0,95% ke harga 29.200. Saat ini masih sideways. Secara pergerakan masih oke menurut saya walaupun belum uptrend karena masih berada di atas support MA50. Jadi secara pergerakan pelan-pelan terus bergerak naik. Saat ini di tengah-tengah resisten di harga 30.000 dan support terdekat saat ini di sekitar 28.000. Sedangkan support MA50 saat ini di sekitar 27.800. Dan di atasnya ada garis EMA 150 di harga 30.300. Dan sentimen positifnya adalah ITMG akan bagikan dividen interim sebesar 2.660 per lembar saham. Dan untuk jadwalnya bisa kita lihat teman-teman apabila sudah punya saham ITMG harus hold minimal sampai tanggal 11 September. Apabila tanggal 12 September teman-teman take profit atau menjual saham ITMG, teman-teman masih mendapatkan dividen. Dan tanggal pembayaran dividen itu tanggal 22 September. Jadi yang belum sempat entry pun apabila ingin mendapatkan dividen masih bisa coba pantau pergerakan ITMG minggu depan. Karena terakhir minimal harus entry pada tanggal 11 September. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat walaupun cuma 0,95% terlihat ada akumulasi. Asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi saya lihat karena ada sentimen positif ini ITMG masih ada potensi untuk naik minggu depan mengetes harga 30.000. Jadi untuk teman-teman yang pingin swing trade atau pingin dapat dividen masih bisa pantau saham ITMG. Untuk entry paling aman menurut saya saat ini coba tunggu di sekitar 28.600 sampai harga 29.000 untuk entry-nya. Dan take profit apabila teman-teman mau swing itu di sekitar 30.000 sampai garis EMA 150 di harga 30.300 apabila memang masih gagal break. Tapi apabila teman-teman mau dapat dividen ingat masih mesti hold minimal sampai tanggal 12 baru teman-teman jual. Sekarang saya akan coba analisa saham DOIT dan jika kita lihat pergerakannya secara teknikal DOIT masih oke trennya masih bergerak uptrend. Bisa kita perhatikan setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA di posisi sini DOIT terus bergerak naik sempat melemah tapi masih kuat berada di atas support 380. Belum sempat menyentuh garis EMA 50, DOIT berhasil rebound kembali. Saat ini bisa kita lihat support terdekat di harga 410, sedangkan resisten kuat saat ini di sekitar 436 sampai 440. Jadi sekitar target harga ini. Jadi saat ini memang DOIT satu minggu terakhir ini sideways karena masih gagal naik melewati 424. Tapi setiap kali turun mengetes 410, DOIT masih bisa bertahan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 0,97% hari Jumat kemarin, terlihat ini juga masih ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham DOIT. Jadi DOIT masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, bisa hold terus selama garis support MA50 tidak terlewati saat ini harga 386 atau bisa trading stop di harga 400. Selama masih kuat di 400 masih bisa hold, tapi apabila tembus take profit dulu, selalu tunggu kembali di garis MA50 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham DOIT, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di harga 400 sampai 410 untuk range entry-nya. Jadi walaupun saat ini secara trend masih uptrend, tapi beberapa kali bisa kita lihat DOIT sempat menyentuh 410 atau malah berada di bawah 410. Jadi paling aman apabila mau entry coba tunggu di range harga ini. Apabila DOIT mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound baru coba ikutan entry. Karena bisa kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir juga candlenya juga tidak begitu oke. Berikutnya saya coba analisa JSMR yang satu minggu terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi.
Jadi sebelumnya sempat turun mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 3.560, berhasil rebound bertahan pada tanggal 29 Agustus atau hari Selasa. JSMR naik lumayan tinggi melewati garis EMA 50 dan saat ini terkonfirmasi break garis EMA 50 tapi mencoba untuk naik melewati 4.400. JSMR masih gagal break dan saat ini terlihat berada di sekitar resisten ini. Jadi secara pergerakan JSMR masih bergerak uptrend karena sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA, tapi saya tertahan di resisten 4.400. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya 1 minggu terakhir masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi JSMR, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu JSMR terkoreksi dulu, terkena pullback dulu, mengetes 4.200, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry daripada paksakan untuk buy on breakout apabila berhasil break 4.400. Walaupun secara pergerakan saat ini masih uptrend, masih ada potensi untuk break 4.400 karena masih ada akumulasi dengan target terdekat di sekitar 4.600 sampai 4.800. Tapi karena 1 minggu terakhir kenaikan sudah sangat tinggi, sebaiknya tunggu terkoreksi dulu, apabila masih bisa bertahan rebound baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk Mika bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga sebenarnya masih oke. Setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, saat ini Mika masih bertahan di atas kedua garis EMA. Dan sekarang juga jika kita lihat, Mika juga masih bisa bertahan di atas support 2.850. Dan setelah berhasil break kedua garis EMA, Mika sempat bergerak naik, tapi belum sempat menyentuh harga 3.000, baru di sekitar 2.960. Mika sudah mulai terkoreksi pada hari Kamis, mengetes kembali support 2.850 dan saat ini masih bisa bertahan. Jadi hari Jumat masih naik 2% lebih ke 2.890. Jadi secara pergerakan Mika saat ini masih oke karena masih bisa bertahan di atas kedua garis EMA. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga yang sebelum distribusi 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Mika. Ini yang menarik untuk dipantau. Sudah mulai ada akumulasi dan secara teknikal juga saat ini sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Saya lihat Mika masih ada potensi untuk naik mengetes harga 3.000. Tapi ingat, resisten 3.000 beberapa kali menahan kenaikan dari saham Mika. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 50-150, pertimbangkan untuk take profit. Apabila Mika mendekati harga 3.000 masih belum berhasil break dan mulai melemah kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman coba tunggu Mika di sekitar harga garis EMA 150-nya sekitar 2.800 sampai 2.850 untuk coba entry-nya. Dan tetap sama pertimbangkan untuk swing trade karena harga 3.000 merupakan resisten kuat. Jadi apabila kita pantau mengetes resisten yang masih gagal dan mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.